agak nggak fokus, itu hati-hati sudah mulai kekurangan gula. Jadi nanti kalau Mas Iksan diskusi sama teman-temannya di sini, terus dia nggak nyambung itu, diajak makan aja. Berarti iya. Ngajak makan mesti nyambung. Nah, Cuman kalau lagi puasa gini, nah hati-hati. Agak gitu ya. Apabila lingkar perut kita untuk cowok lebih daripada 80 cm, 90 cm, dan cewek 80 cm, namanya metabolic syndrome. Menurunkan berat badan secara drastis membahayakan gula darah. Ini mitos atau fakta, dokter? Iya. Oke, terima kasih Reza. Sobat Kay, selamat sore. Lagi menjalankan ibadah puasa sekarang ya, selamat menjalankannya, mudah-mudahan lancar. Sudah tinggal beberapa jam lagi akan berbuka ini. Ada banyak perubahan yang terjadi pada kondisi tubuh pada saat menjalankan ibadah puasa. Salah satunya yaitu kadar gula darah. Nah, bagaimana menjaga gula darah tetap stabil saat puasa? Sore ini kita akan bahas dalam BTS, berbagi tips sehat. Senang sekali kita bisa ketemu lagi dengan Dr. Agus Yudo Santosa, SPP Devinasim, dokter spesialis penyakit dalam Siloam Hospitals Jember. Selamat sore Dr. Yudo. Selamat sore, ketemu lagi. Ya, ketemu lagi. Tambah awet muda sekarang. Oh, alhamdulillah dokter. Karena saya waktu itu kan berkomitmen ya, 2024 pengen lebih sehat dokter. Terinspirasi dari Dr. Yudo juga. Baiklah, selain Dr. Yudo juga ada Mbak Fitri Dwi-Jayanti. Selamat sore Mbak Fitri. Selamat sore Mas Iksan, apa kabar? Baik, alhamdulillah Mbak Fitri, baik ya? Baik, alhamdulillah. Oke, Mbak Fitri Dwi-Jayanti selaku Marketing Communication Siloam Hospitals Jember. Akan ada banyak sekali informasi juga, layanan-layanan prima dari Siloam Hospitals, termasuk kita juga sore hari ini membahasnya tentang bagaimana kita bisa menjaga gula darah tetap stabil saat berpuasa. Silakan buat Sobat K yang pengen konsultasi langsung dengan Dr. Yudo, bisa WhatsApp ke 0811 378 1029. Nah, nantinya akan langsung dijawab Dr. Yudo, tapi sebelum itu kita akan ngobrol-ngobrol dulu nih tentang gula darah nih Dok. Kita boleh jelasin dikit ke Sobat K mengenai gula darah itu. Iya, jadi karena ini suasananya bulan Ramadan, maka gula itu menjadi anak emasnya topik pembicaraan di mana-mana. Saya lemas, oh gulamu turun. Nah, oh saya kok lemas, oh ya tanggal tua, lain itu ya. Nah, sekarang kalau di bulan puasa gula itu adalah hal penting pada saat kita berpuasa agar kita bisa bertahan sampai sore atau sampai maghrib, sehingga setiap kali kita makan itu akan dirubah menjadi energi. Nah, energi yang siap pakai adalah gula. Itu yang pertama. Sehingga pinter-pinterlah kita ngatur energi. Kayak sepeda motor itu ada bensin yang siap dipakai untuk pembakaran dan energi dalam bentuk dia jalan cepat. Tapi ada juga di tangki itu namanya cadangan yang walaupun ininya sudah merah, kok masih bisa jalan karena memang disiapkan tangkinya itu ada sisa sedikit, setidaknya sampai di pom bensin sampai maghrib masih ada cadangan sedikit-sedikit gitu. Oke, makanya penting sekali kita menjaga gula darah tetap stabil. Betul ya. Mbak Fitri gimana? Nggak lemes kan sore ini? Aduh lumayan ya Mas, ini udah sore soalnya. Oh udah deket iya, buka. apalagi deket sini banyak takjil juga ini. Udah nggak sabar nih nunggu buka. Ada perbedaan nggak Dok kalau gula darah normalnya orang dewasa sama anak-anak gitu? Iya, jadi untuk orang dewasa, karena saya dokter spesialis penyakit dalam dewasa, saya akan bercerita bahwa gula darah itu ada dua. Yang satu pada saat kita diukur pada saat puasa, dan nomor dua setelah makan. Pada saat kita diukur gula darahnya makan itu untuk mengetahui makanan kita ini banyak nggak, kebanyakan nggak. Nah, kalau gula darah puasa itu asli bahwa cadangan energi kita yang ada dalam tubuh itu rata-rata berapa. Itu maksudnya. Oke. Sedangkan kalau untuk anak-anak itu karena bukan bagian saya, tapi setidaknya hampir mirip, hanya beda satunya tergantung berat badan, yang satunya
dewasa murni gitu. Baik. Nah kita kan biasanya kalau mau lakukan donor itu pemeriksaan gula darah dulu. Terus kalau misalkan pemeriksaan tertentu juga kita diwajibkan untuk cek gula darahnya dulu nih dok. Ya. Tapi di luar pemeriksaan seperti itu, gimana caranya kita bisa mengetahui sih dok? Ini sekarang kita sepertinya gula darah kita lagi stabil nih, atau lagi enggak nih dok? Ya. Salah satu, jadi Allah itu atau Allah yang Maha Kuasa itu sangat maha segala-galanya sehingga sampai ada namanya warning sign atau tanda alam bahwa kita itu kekurangan gula, nggak perlu dicek. Yaitu nomor 1 adalah keringat dingin, nomor 2 kepala sudah mulai keliengan, dan nomor 3 badannya lemes. Nah itu tanda-tanda bahwa kita sudah mulai kekurangan gula. Sehingga pernah nggak Mas Iksan kalau pas kerjanya ngelembur, terus tahu-tahu ada panggilan dari si perut, wis waktunya makan ini, kenapa? Saya sudah lemes banget nih, terus kok saya gemeter megang kok sudah mulai ya megang laptop ya kok gemeter nih, berarti sudah gulanya sudah mulai turun. Nah, nomor 2 konsentrasinya gagal fokus, sering nggak fokus, nggak bisa memikir yang lebih serius karena memang bahwa otak organ di dalam tubuh kita itu yang paling besar menyerap gula adalah otak, sehingga pada saat kita gulanya turun maka tanda dari Allah tadi itu kita sudah mulai agak nggak fokus, itu hati-hati sudah mulai kekurangan gula. Jadi nanti kalau Mas Iksan diskusi sama teman-temannya di sini terus dia nggak nyambung itu diajak makan aja. Berarti iya. Ngajak makan mesti nyambung. Nah, cuman gitu. Kalau lagi puasa gini, nah hati-hati. Gitu ya. Itu tanda alamnya. Pengalaman pribadi sih dok, saya minggu lalu itu kan telat makan dok sampai sore. Tiba-tiba saya memegang sendok tuh udah. Iya, gemeter gitu, betul. Iya, getar waktu itu tremor gak enak juga rasanya ya. Takutnya dilihat orang jangan-jangan saya kenapa ini. Oke, pastikan nih sobat kayak kalau mungkin merasa mulai keringat dingin, lemas ya, kepala udah terasa geliang tadi ya, pusing ya, konsentrasi sudah nggak karuan, termasuk tadi nih tangannya udah nggak stabil, gemeter gitu. Nah itu bisa dipastikan atau bisa dicek juga nih gula darahnya mungkin tidak stabil pada saat seperti itu sobat kayak. Penyebabnya karena kebiasaan kita kayak tadi, mungkin saya tadi kan telat makan dok, mungkin ada penyebab lainnya juga dok yang menyebabkan gula darah itu nggak stabil. Betul, diantaranya adalah mungkin yang bersangkutan mengkonsumsi obat-obatan penurun gula. Nomor 3, sekarang kan lagi ngetren orang dietnya terlalu ketat, ekstrim. Iya ekstrim, sampai gemeter kayak tangannya Mas Iksan tadi itu. Nah, jadi itu hal-hal yang sering terjadi di masyarakat. Nomor 3, karena ini bulan puasa, mungkin sahurnya telat atau keburu-buru sehingga yang masuk ke badan kita mau imsak nih, pokoknya asal masuk, padahal tidak mencukupi. Siap. Gitu. Berarti dari gaya hidup kita ya dok ya, betul, yang tidak seimbang sehingga gula darahnya pun tidak stabil. Iya, nah pastikan Sobat K untuk selalu rutin nih melakukan pemeriksaan kesehatannya Sobat K. Karena kita nggak tahu kan ya apa yang terjadi dalam tubuh kita saat ini. Kelihatannya mungkin kita bisa menyembunyikan baik-baik aja gitu di depan orang, tapi dalamnya kan nggak tahu. Nah mungkin ada informasi soal medical check up nih Mbak. Ya pastinya, di mana Siloam itu ada dan hadir juga untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Jember khususnya ya. Salah satunya seperti topik yang kita bahas bersama Dr. Yudo ya, gula darah, gimana caranya untuk rutin medical check up, apalagi pas puasa ya. Untuk cek medical check up di Siloam tuh nggak mahal ya, murah banget, mulai dari 200 ribuan saja Mas. Nah buat Sobat K yang ada di rumah bisa langsung untuk merencanakan atau mereservasikan ya, kalau ada rencana MCU apalagi lagi berpuasa nih Mas ya. Itu ada paket MCU Prima Basic seharga 299.000, di mana nanti juga akan banyak diskon atau paket hemat dari Siloam yang akan kita bahas. Salah satunya ada pemeriksaan konsultasi dengan dokter MCU, pemeriksaan laboratorium gula darah puasa, urin lengkap, darah lengkap, fungsi ginjal seperti asam urat, kreatin, dan juga profil lemak seperti kolesterol total dan
gliserida ya. Oke, lengkap itu. banget ya Mbak. Iya, Itu betul. dimulai dari 200.000 aja ya. Betul, murah banget kan. Baik. Jadi sangat worth it. Wah, ini bisa nih Sobat K dimanfaatkan ya untuk mendapatkan layanan kesehatan seperti ini. Sobat K bisa cek dulu kesehatannya, kondisi kesehatan. Jangan sampai ceknya barang-barang di rumah atau mungkin mau ngecek makanan-makanan buat berbuka aja, sahur ya. Tapi kesehatan pribadi juga harus dicek. Nah, silakan Sobat K kalau misalkan ada yang pengen dikonsultasikan dengan Dr. Yudo sore hari ini ya, bisa langsung WhatsApp ke 0811 378 1029. Nanti kita akan balik lagi, tetap di BTS. Baik Sobat K, terima kasih masih setia mengikuti BTS berbagi tips sehat melalui Radio FM 102,9 atau lewat streaming. Sobat K yang juga lagi nonton di YouTube channel. Sekarang juga kamu bisa konsultasi seputar gula darah nih ke Dr. Yudo. Ada pertanyaan yang sudah masuk, tapi sebelumnya seperti biasa kita akan selalu reminder Sobat K buat melakukan pengecekan ya, pengecekan kesehatan. Ini pasti juga Mbak Fitri nggak lelah-lelahnya untuk melakukan atau menginformasikannya nih Mbak. Iya, betul banget. Jadi ada salah satu hashtag ya yang untuk ngingetin nih buat Sobat K yang udah mungkin lama banget nih ya atau gula darahnya nggak stabil gitu ya. Ada hashtagnya cek aja dulu. Nah, jadi khususnya untuk gula darah ya Mas ya, ini ada paket cek dan juga diabetes mulai dari 200 ribuan aja. Ini nyambung sama pertanyaan mungkin buat para Sobat K yang mau bertanya sama Dr. Yudo ya. Jadi di Siloam mulai dari 200 ribu itu bisa cek untuk paket diabetes gitu dengan khusus pembeliannya melalui website siloamhospital.com atau juga melalui aplikasi My Siloam yang bisa Anda download di aplikasi Play Store maupun App Store. Oke, jadi makanya Sobat kita diarahin ke transaksi digital aja ya, lewat website siloamhospitals.com atau bisa lewat My Siloam yang tersedia di Play Store dan App Store. Sekarang kita lanjut dulu ya, mungkin ya ke pertanyaan yang sudah masuk. Ada Ibu Lili, selamat sore Dr. Yudo. Nah dokter, saya mau tanya nih, gula darah tinggi yang masuk kategori diabetes itu yang seperti apa dok? Iya, jadi banyak masyarakat kita itu khawatir, waduh saya kok sekian gulanya. Maka tadi Mbak Fitri sudah menjelaskan sebaiknya jangan khawatir dulu sebelum memvonis, wah saya jangan-jangan diabetes. Itu tidak benar. Yang benar begini, saya sudah olahraga, saya sudah makanan saya jaga, tidur saya cukup. Kenapa kok saya gula darah saya kok agak tinggi? Nah, kekhawatiran itu barulah kita lakukan cek seperti yang dijelaskan Mbak Fitri tadi, yaitu pemeriksaan gula darah puasa, pemeriksaan gula darah sesudah makan, nanti ada istilah 2 jam PP, dan yang terakhir adalah A1C. Itu dicontreng, barulah kita mulai memvonis, wah ternyata gula darah puasa saya di atas 124. Ini dewasa ya, karena saya bukan dokter anak. Oh ternyata gula darah saya setelah makan di atas 200. Loh A1C saya kok di atas 7,5. Barulah kita mulai menata diri, siap mental bahwa ternyata saya sudah kena diabetes. Yang sering ditanyakan masyarakat, katanya diabetes itu keturunan dong. Iya, makanya diabetes itu ada 2, yang satu keturunan, yang bapak ibu. Ya, termasuk ibu saya gula juga. Keturunannya ya. Saya ini keturunan, tapi dengan saya lifestyle yang baik, ternyata lab saya fine saja. Alhamdulillah. Bisa menepis keturunan itu ya. Yang bahaya itu yang nggak ada keturunan, tiba-tiba, tetapi hasil labnya amburadul, barulah itu yang nanti dia mendapatkan diabetes karena lifestyle tadi itu. Salah satu contoh yang harus kita waspadai adalah apabila lingkar perut kita untuk cowok lebih daripada 90 cm dan cewek 80 cm. Namanya metabolic syndrome. Jadi itu petanda alam dari Allah tadi itu.
hai orang-orang yang perutnya, wah, Bukan hai orang-orang yang beriman ya, bukan, tapi hai orang-orang yang perutnya, lingkar perutnya untuk cowok lebih dari 90 cm dan cewek 80 cm, maka Anda siap-siap nak metabolic syndrome yang istilah kerennya sekarang namanya prediabetes. Itu yang sekarang lagi ngetren. Kenapa kok sekarang perutnya buncit-buncit masih muda? Nah, makanya namanya lifestyle. Olahraganya pakai jempol. Yang diolahragain jempolnya. Jempolnya, yang lain enggak gitu. Itulah pertanyaannya. Jangan khawatir Bu Lilis, karena masih ada kesempatan medical check up. Nanti baru Ibu nanti bisa dilihat angka-angkanya itu di tiap lab kan ada beda-beda, mesinnya juga beda, alat lab nanti ada keluar. Kok merah? Kok merah? Nah, tadi diantaranya 3 tadi itu, maka siap-siap. Tapi kalau sebaiknya tadi itu, kalau sudah ada perut buncit untuk cewek lebih 80, cowok lebih dari 90, itu sudah masuk nanti kriteria metabolic syndrome yang nanti yang bahasa kerennya sekarang itu prediabetes. Maka sekarang anak masyarakat kita itu senang saya, begitu kena prediabetes sudah mulai gitu, dia sudah mulai mengubah lifestyle-nya. Seperti itu. Iya. Seharusnya kita sadar sedari dini ya berarti ya. Betul. Mas Iksan berapa? Aduh ini saya lama nggak ngukur ini. Diukur lagi. Siapa di sini yang besar ya? Ini berarti cambukan buat kita ini ya. Tapi kadang juga ada orang yang mungkin dalam kategori tubuh ideal juga dia tetap harus melakukan pengecekan rutin ya dok ya. Iya betul. Tadi yang sering terjadi, dok saya ini loh nggak gemuk, perut saya baik-baik saja. Gimana dok? Nah itulah orang yang berat badannya ideal, terus tanda kutip orang tua, keluarga, kok ada saya genetik diabetes, nggak peduli dia nggak peduli dia ideal, maka harus ada warning sign, lampu merah, kuning, hijau, kuning, ting, hati-hati, ayo cek, seperti itu. Baik. Kadang orang juga bertanya nih dok, gimana caranya mengembalikan gula darah yang kadung tinggi ya, terlanjur tinggi itu biar stabil lagi nih dok? Apakah dengan aktivitas atau yang lain ya? Ya, jadi ada istilah itu 3 in 1. Yang pertama adalah, Mas Iksan tadi saya senang sekali sudah mulai nyinggung lifestyle. Nomor 1 itu exercise. Nomor 1 exercise. Makanya saya senang sekali di Jember ini ya, habis makan sahur itu pada anak-anak itu ada jalan, keliling ke alun-alun. Itu salah satu contoh menurunkan gula darah seperti pertanyaan netizen tadi itu. Nomor 2 adalah lifestyle, nomor 2 baru diet. Nah, diet itu apa? Nomor 1 hindari yang manis, kemudian menunya ditata yang low karbo, banyak seratnya yaitu sayur dan buah. Kalau sudah exercise diet sudah teratasi dan sudah teratasi, barulah kita menyarankan untuk menggunakan terapi yaitu baik pil maupun yang lain. Exercise dan diet ya. Ini ya yang menjadi kunci supaya gula darah kita bisa stabil, dan diet pun disesuaikan ya dok ya. Tiap orang berbeda ya. Karena kita dulu pernah bahas ya diet ya. Ternyata beda-beda tiap orang secara genetik. Mungkin nanti kalau soal diet kan juga bisa datang ke Siloam ya. Nah, ya bisa nanti diatur nih ya. Diatur jadwalnya gimana untuk konsultasi. Nah ini sekarang kita kan lagi dalam bulan Ramadan dok ya. Bulan Ramadan, orang menjalankan ibadah puasa. Pada saat menjalankan ibadah puasa, ini kadar gula darah dalam tubuh kita cenderung seperti apa dok? Apakah tetap bisa normal sebenarnya atau mungkin justru akan menurun? Betul. Jadi pada saat kita habis makan sahur, itu gula darahnya grafiknya gini. Terus habis dari makan sahur, titik terendahnya itu sekitar habis sholat zuhur gitu. Landai sampai menuju maghrib. Nah teman-teman itu pinter, sekarang netizen tuh pinter, yang kira-kira gula darahnya nggak pas habis makan tok, terus tinggi, seger, tapi setelah itu loyo. Netizen sekarang pinter. Mereka sudah menghindari yaitu pas sahur itu makanan berlemak. 1, nomor 2 bersantan, nomor 3 adalah manis, dan yang keempat adalah stimulator. Stimulator kayak kopi,
kopi. Itu semua adalah menu yang cepat sekali dipakai sehingga langsung cepat habis sepeda motornya bensinnya itu. Sehingga yang paling benar pada saat sahur hindari yang berminyak, bergula yang tadi itu agar bisa bertahan sampai sore. Jadi yang menu-menu yang saya sebutkan tadi itu mudah sekali dibakar oleh tubuh untuk sebagai energi, kan eman kan? Cepet aja ya dok. Iya, memang nyaman. Oh, ya. siapa nggak seneng sahur sama ayam geprek? Siapa nggak seneng makan nasi goreng? Kan gurih. Santan-santan. Apalagi bangun tidur mata setengah-setengah terus makanannya wow gitu. Iya. Tapi dampaknya itulah kenapa yang habis makan itu pada saat sahur, habis itu terus loyo. Karena energinya langsung dipakai. Cepet ya, dok, ya? Apalagi minum kopi, nggak nunggu lama, energi yang dimakan nasi goreng gara-gara kena kopi tadi langsung wis gitu. Memang seger habis sahur, saya melek, saya bisa bugar. Tapi ingat dia stimulator, langsung dibakar habis. Bensinnya tuh ibaratnya tuh pertamax tubuh, cus habis, tapi terus nggak ada sisa di belakang sampai maghrib loyo gitu. Oke. Itu ya, jadi pola makan kita saat sahur ini akan menentukan gula darah kita ya, selama kita berpuasa. Makanya hindari makanan yang digoreng ya, kemudian bersantan tadi ada kafein ini juga. Tapi kadang paduannya tuh mantep dong, nasi goreng, kopi ya kan. Anget ya. Anget-anget apalagi langsung kerja gitu ya. Rasanya kayak matanya melek gitu ya. Tapi hal yang seperti itu kita hindari dulu Sobat K selama berpuasa ini. Karena kan nanti kita akan tahu apa yang berakibat pada tubuh jika gula darah tidak seimbang atau tidak normal. Nah, tapi sebelum itu kita pasti akan selalu menyampaikan kepada Sobat K ini tidak ada kata terlambat untuk melakukan medical check up nih. Urusan soal radiologi ini kan juga bisa ya dilakukan di Siloam Hospital Stima. Iya, betul sekali, di mana memang layanan unggulan dari Siloam Hospital Jember khususnya untuk radiologi, kita ada CT scan ya, CT scan, MRI, mamografi dan juga USG mame, di mana itu juga ada X-ray juga, yang tentunya semuanya itu dengan standar yang Siloam punya sudah terbaik dan bisa juga membantu untuk screening awal ya, untuk Sobat Ki yang mungkin ada keluhan ya. Jadi memang nggak bisa langsung ya Mas, pasti ada pengantarnya dari dokter. Nah jangan khawatir karena di Siloam sudah banyak sekali dokter tenaga medis yang luar biasa. Salah satunya juga Dr. Yudo. Nah dan juga aku mau menginformasikan ya Mas untuk radiologi dan juga lab maupun MCU khususnya juga masih dalam suasana joget ya, Jember obral gede ya. Ini juga ada obral-obralan juga nih ya. Jadi Siloam juga lagi ada obral nih Mas, bukan cuman obral-obral obral janji enggak ya. Ada obral juga di Siloam, ada paket hemat ya. Kalau mau MCU tadi aku udah sebutin harganya 299.000. 200.000-an aja. Tapi periode 2 Maret sampai 14 April nanti itu akan ada hemat 20%. Jadi kalau dari 299 tinggal berapa berarti? Kurangin lagi 240 doang. Jadi silakan datang dan juga reservasi terlebih dahulu. Dan juga untuk lab maupun radiologi, untuk labnya itu ada diskon atau hemat 10% dan radiologi itu 20%. Gitu. Oke, itu dia informasi yang sangat menarik buat Sobat K. Kalau mungkin agak kelewatan dikit, bisa langsung cek lagi di Instagram @siloamjember. Nanti kita akan balik lagi ya, tetap di BTS. Sobat K, kita masih di BTS berbagi tips sehat yang sore hari ini membahas mengenai cara menjaga kadar gula darah ya pada saat berpuasa ini Sobat K supaya tetap stabil. Karena kan kalau gula darah nggak stabil ini pengaruhnya sama aktivitas kita ya dok ya. Yang kita pengennya konsentrasi kerja, pengennya yang masih kuliah bisa nyelesain skripsinya gitu kan. Tapi ternyata karena gula darahnya nggak normal, ya ngefek lah akhirnya mulai dari lemes, geliang. Kalau tanda-tandanya mungkin Sobat K tadi juga sudah sempat mengikuti ya. Tanda-tandanya banyak sekali nih ketika kadar gula darah kita sudah mulai nggak stabil. Tapi di satu sisi juga ini kan musim-musim seperti ini ya Sobat K, kita juga harus terus menjaga kesehatan. Cuacanya nggak menentu memang, kadang tuh hujan gitu loh Mbak, tiba-tiba kayak hari ini mungkin enggak, kemarin ya
cerah, tapi beberapa hari yang lalu hujan. Iya. Di sini tuh kadang nyamuk tuh banyak banget loh Mbak. Nah, karena mungkin musim hujan juga ya. Mm-mm. Dan pasiennya dokter Yudo yang DBD juga lumayan ya dok Iya. kemarin banyak ya. juga ya. Dan akhir-akhir ini ya. ini kebetulan di Siloam ini juga lagi ada nih ya promo juga untuk vaksinnya. Jadi memang kita bekerja sama dengan Takeda itu di mana karena ada case sekitar 75% kasus demam berdarah ya terjadi pada usia 5 tahun sampai 44 tahun, jadi mungkin bisa disarankan untuk vaksin ya. Dan vaksin ini adalah vaksin TDV di mana itu mulai dari 700.000 memang Mas. Tapi memang ini juga menjadi salah satu tindakan preventif ya untuk mencegah dari penyakit demam berdarah tersebut, apalagi di musim yang kayak gini ya Mas ya. Mungkin buat Sobat K jadi informasi juga. Tambahan juga ini ya, selain kita membahas sekali. gula darah ya, relate betul. lah sama musim yang seperti ini. Pagi di sini kadang malam-malam waktu kita lembur tuh nyampe banyak banget. Iya Mas. Takut juga ya kan. Tapi kan kadang kita juga harus selalu ini Sobat K melakukan apa ya, check up, kita bisa lakukan vaksinasi. Ini vaksinasinya TDV ya, Iya, Mbak ya namanya TDV. ya. Bisa langsung lewat My Siloam atau bagaimana ini? Bisa melalui Mas Siloam ataupun juga reservasi di nomor CS-nya dari Siloam yang ada di Instagram ya. Instagram ya. Baik, kita lanjutkan lagi pembahasan kita sore hari ini. Terima kasih untuk pertanyaan yang sudah dikirimkan. Tapi yang satu ini mungkin nanti bisa lebih detailkan lagi ya. Jadi Pak Frank ini nanya dulu diet, tapi kok gula darahnya tetap tinggi gitu dok. Jadi lebih detail lagi mungkin ya nanti ya, mengenai. Jadi banyak yang kejadian seperti itu. Dok, saya sudah diet, kenapa gula saya nggak turun-turun? Maka harus diingat tadi, kalau memang betul itu karena genetik, maka tidak hanya diet, tidak hanya diet, agak dikit lagi. Tidak hanya diet, tetapi juga harus diperhatikan yaitu exercise. Olahraganya sekali lagi saya ajarin olahraga yang baik bagi teman-teman atau Sobat K yang sedang mengalami masalah ketidakstabilan gula darah. Yang bagus itu adalah 1 jam setelah makan, atau kalau repot sekali rempong bisa 2 jam setelah makan, silahkan. Oke, yang di kantor mondar-mandir, riwa-riwi bahasa Jembernya, itu sudah termasuk dengan exercise dan itu sangat membantu. Nomor 2 pertanyaannya adalah, saya sudah diet. Kan sudah dibilang tadi bahwa dietnya supaya gulanya tidak tinggi, nomor 1 harus low karbo. Mana ada sekarang snack jajanan yang tidak dari karbo? Mana ada? Apalagi sekarang lagi ngetren anak-anak muda itu dia keliling alun-alun tapi di sini bawa minuman manis. Sambil jalan ngobrol terus minum manis, terus buat apa dia muter-muter gitu tapi terus minum manis lagi, jadi ya nggak turun gitu. Nah oleh karena itu saya pesan kepada Sobat K yang tadi bertanya, yang paling bagus ingat warning sign atau lampu kuning, jangan sampai merah. Kalau ada sudah pertanyaannya seperti itu kok rasanya sudah lampu kuning, dia Sobat K yang barusan bertanya kok nggak turun-turun saya dengan diet, coba tambahi exercise, gagal lab ke Mbak. Lab aja langsung ya, nanti akan kelihatan, oh ternyata memang benar Mbak tidak cukup hanya diet dan dengan exercise Mbak harus dibantu, yaitu dengan terapi. Dengan demikian nggak asal-asalan. Seperti itu Mas Iksan. Siap, baik. Jadi Pak Franky bisa ini ya, lakukan pemeriksaan dulu ya, atau mungkin mau di-share nanti lingkar ininya, lingkar perut berapa gitu ya. Boleh nih kalau masih ada waktu nanti, atau notice sekarang nih, bisa WhatsApp lagi. Yang lain juga silakan, karena kita masih ada waktu untuk konsultasi dengan Dokter Yudo sore hari ini. Nah, ketika kita tidak bisa menstabilkan gula darah dalam tubuh, penyakit apa saja yang bisa berdatangan nih dok? Iya, gula itu jahat. Meskipun manis dia. Iya, hati-hati ya. Gula itu jahat. Pada saat apa dia jahat? Pada saat tubuh kita perlu, dia bisa dipakai. Tapi pada saat tidak diperlukan, dia itu ditumpuk, ditimbun di gudang yang namanya liver. Sehingga si liver itu diciptakan oleh Allah, pinter dia. Kalau Pak Tani kelebihan padi ditimbun di gudang namanya lumbung, padi. Nah kalau liver
gula yang berkelebihan itu dengan proses gluconeogenesis disimpan dalam bentuk fat. Sehingga tidak heran orang yang gulanya nggak stabil itu biasanya ada keluhan munek-munek di sebelah daerah sini, ternyata setelah di USG perlemakan liver. Satu. Nomor 2, gula juga bisa mengganggu organ-organ lain yang penting, yaitu ginjal. Ginjal itu ada batasnya, sehingga pada saat dia mengkonsumsi gula terlalu banyak, pernah nggak dengar cerita, saya kok pipis dirubung semut ya? Oh iya. Berarti ginjal sudah tidak tahan lagi untuk menerima beban gula yang terlalu tinggi dalam darah. Itulah kenapa. Nomor 3, kalau sudah gulanya tinggi terus, maka dia bisa merusak mata jadi kabur, otak jadi CVA atau gejala stroke. Kalau liver, perlemakan liver. Kalau ke daerah lambung, maka dia akan timbul penyakit namanya gastropati. Jadi gula yang seabrek numpuk itu, yang nanti ujung-ujungnya jadi prediabetes, metabolic syndrome, dan selanjutnya jadi diabetes betulan, itu nanti ujung-ujungnya gula yang lebih itu dirubah oleh tubuh menjadi fat, dan fat itu bisa nempel di mana-mana. Maka ada istilah orang medis sekarang aterogenik. Jadi tidak hanya lemak saja yang kita makan, gorengan, kerupuk-kerupukan, santan-santanan, ternyata gula pun dirubah oleh tubuh dalam bentuk fat. Siapa yang berperan itu? Liver. Liver itu adalah organ terbesar yang diciptakan oleh Allah di dalam tubuh kita, berfungsi sebagai detox. Detox itu membersihkan. Iya, ternyata liver juga punya daya kekuatan. Enggak semuanya, akhirnya ditumpuk lah di dalam bentuk liver, ditumpuk di dalam bentuk perlemakan liver. Nah, kalau sudah perlemakan liver numpuk di situ, liver yang sehat jadi berkurang. Tadinya dia bisa membersihkan darah 5.000 liter per hari, gara-gara ada lemak yang nyempol di liver itu, mungkin membersihkannya hanya sekitar 10%, tinggal sisa 10%. Dan itu kan konyol. Kita itu dimanja oleh Allah, diberikan organ namanya liver untuk mendetok apa yang didetok? Micin, lemak, gorengan, santan itu detok, diproses di liver itu yang kita makan itu untuk dirubah menjadi hal yang baik. Tapi dia itu ada batasnya. Ada batas kemampuannya ya. Sesabar-sabarnya orang itu ada. Pasti ada. Galaunya kan gitu. Di organ kita juga punya ambang batas, sehingga yang tadi saya bilang, silahkan Anda mau pengen manis silahkan, tapi jangan berlebih-lebihan. Oleh karena itu saran yang paling gampang untuk teman-teman yang sudah mulai lingkar perutnya di atas 90, untuk cowok dan cewek 80, sudah mulai ting lampu kuning, dikasih kue, waduh kuenya enak nih, brownies, asal puas di satu gigitan aja sudah puas. Maka ada istilah lapar mata. Lapar mata. Wah, mau mukbang ya. Mau buka puasa kan keliling beli ini. Itu namanya lapar mata. Ternyata yang bisa masuk hanya sebagian. Oleh karena itu jadi ingat saya dulu pas lihat YouTube bahwa zaman kerajaan Perancis tempo dulu itu raja-rajanya dan familinya dan keluarganya itu foya-foya. Ternyata apa? Setelah dia makan, dia nggak belajar kedokteran. Setelah dia makan, ininya diginikan, terus gitu, dikeluarkan lagi. Bulimia gitu. Dikeluarkan. Waduh makan enak, dan itu dia hanya ingin memanjakan lidahnya. Makan ini dimasakkan sama itu chefnya tuh. Ternyata setelah itu dia ke kamar mandi. Dimuntahkan. Itu saya pernah lihat di YouTube-nya, dan ternyata memang sejarahnya di Perancis saat itu kok masuk akal juga dalam hati kecil. Tapi mana ada, kan mahal sekarang beras, masa dimuntahkan mas? Gitu kan, eman gitu loh. Makanya dalam bagi yang beragama Islam mungkin pernah dengar berhentilah makan sebelum engkau kenyang. Itu artinya low, itu maknanya low kalori. Berhentilah makan sebelum
kamu kenyang. Itu sudah maksudnya maksudnya itu lampu kuning. Siapa orang nggak lapar mata lihat mata gitu. Iya, pasti banyak banget ya yang memanjakan mata kita. Iya. Makanya kembali lagi kalau puasa ini kan kita harusnya kan diatur ya dok ya. Puasa bukanya mulai dari air putih dulu ya. Setelah itu takjilnya, ibadah dulu, terus baru yang berat. Oke, kalau dalam puasa ini tapi bisa menstabilkan gula darah nggak? Iya. Bisa ya. Tahu sebabnya kenapa? Gula darah yang tadi dikeluhkan Bapak, siapa tadi? Frankie tadi. Kok saya sudah olahraga, sudah exercise, kok saya masih gula saya tinggi? Di dalam tubuh kita yang diciptakan oleh Allah, itu ada organ yang mengatur berfungsi sebagai menstabilkan gula darah. Organ apa itu? Namanya pankreas. Si pankreas ini dengan puasa dia relax, holiday. Kalau tiap hari dia makan, dia kerja keras. Apalagi Mas Iksan makan es krim. Wah, dia tambah kerja keras. Dia mengeluarkan enzim namanya insulin. Insulin itu tugasnya gula yang datang, ayo diangkut. Tapi kan liver ada batasnya tadi. Nah, pada saat kita makan terlalu banyak, si pankreas itu ada istilah namanya exhausted, kelelahan. Karena dia mengeluarkan insulin, akhirnya pada titik tertentu dia kelelahan. Sel di dalam pankreas itu namanya sel beta. Kerja keras dia mengeluarkan supaya gulanya jangan berlebihan di dalam darah. Kenapa kok nggak boleh berlebihan? Dampaknya tadi itu. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, kena ginjal, kena mata, kena jantung, kena otak. Coba betapa maha pemurahnya baiknya Allah ya, bahwa untuk menciptakan insulin itu melindungi kita. Tapi kitanya seperti itu. Nah, saat Mas Iksan bilang, apa betul dengan puasa kita? Maka si pankreas ini di dalam lokasinya persis di sampingnya usus 12 jari, bentuknya kecil kayak ikan gurami, kayak ikan kecil itu bentuknya kayak ekor ikan. Dia bisa rileks. Maksudnya apa? Regenerasi. Sel-sel yang lelah-lelah tadi itu istirahat. Nanti saya buka, saya kerja lagi. Kan lumayan 12 jam dia bisa rileks. Selnya yang tadinya gula masuk ke liver, cangkul gula masuk ke itu, nyangkul gula. Dia diem dulu ya. Iya, sehingga dia bisa rileks, regenerasi ya bahasa kerennya sekarang, sehingga sel-selnya itu regenerasi. Sama kayak orang tidur. Kenapa orang tidur itu kalau nggak cukup tidurnya cepet tua? Tahu sebabnya? Karena pada saat tidur sel-sel tubuh kita ada circle namanya siklus untuk regenerasi. Jadi kalau Mas Iksan yang kerjanya non-stop nggak tidur, keluar namanya aging process. Apa wajar dok? Enggak, di dalam juga. Jadi kalau ya, orang sel-sel tubuhnya iya semua, rambut sampai ujung kaki. Sama dengan gula. Kalau gulanya berlebihan, si tubuh itu ada auto. Nah, namanya auto nyangkuli gula itu supaya jangan banyak-banyak di dalam darah, itu berbahaya. Ngantem ginjal, ngantem liver, ngantem otak, ngantem mata, jadi kabur atau katarak istilahnya. Retinanya kena, pembuluh darahnya, jantung, koroner. Si tubuh itu sudah punya alat untuk supaya gula itu dicangkul, jangan banyak-banyak mengalir di dalam aliran darah. Simpan di liver dalam bentuk gluconeogenis. Ayo simpan sana, cangkuli. Tapi si pankreas itu kalau nyangkul terus dia capek. Berilah dia kesempatan rileks, regenerasi. Saya tak rileks lah. Kenapa? Wah, capek saya praktek terus di Siloam, saya tak jalan-jalan ke radio gitu, radio K gitu kan. Rileks, regenerasi. Maka diberilah kesempatan 12 jam kita puasa itu, si pankreas itu tidur nyenyak, rileks, sel-selnya, mitokondrianya regenerasi. Pernah nggak habis tidur, satunya, saya bugar, yang satunya tidur, kok masih linu-linu, masih capek ini gitu ya. gimana? Itulah kenapa ada istilah bagi Sobat K, tidurlah fase REM. Fase REM itu adalah tidur terdalam, paling dalam, sehingga kita sel-sel tubuh itu membongkar, mendetok racun yang nempel di sel-sel kita. Ciri-cirinya apa? Bahwa Mas Iksan misalkan kos sama temannya, begitu
matanya dibuka, ini anekdotnya, dibuka terus matanya gini. Itu fase REM, rapid eye movement. Berarti dia tidur dalam, jangan dibangunkan. Dia sedang mendetok, dia sedang meregenerasi selnya. Begitu bangun dia pugar, malah masih saya yang amburadul. Gara-gara ganggu orang tidur saya nggak bisa tidur, akhirnya selnya nggak regenerasi. Itulah kenapa tidur itu penting untuk regenerasi sel. Lah tidurnya pankreas, organ jeroan kita, karena saya dokter penyakit jeroan atau penyakit dalam, maka saya jelaskan si pankreas itu berhak untuk tidur, tidak hanya THR toh. Apalagi ke radio THR-nya tinggi, kan gitu. Oleh karena itu, maka berilah kesempatan si pankreas itu untuk rileks, regenerasi. 12 jam satu hari kali 30 hari. 12 kali 30. 360 jam. 360 jam dibagi 24, kira-kira berapa? 15 hari dia tidak nyangkul. 1 tahun aja sekarang. Coba betapa alamiahnya kita diberi kesehatan. Nggak usah jauh-jauh, Mas Ihsan naik sepeda motor sini Malang. Siapa berani non-stop sepeda motornya sini sampai Jakarta? Pasti ada namanya resting area. Rest area ya. Oke, siap. Nanti kita akan lanjut lagi ya dengan segmen yang berikutnya nih. Sobat K juga masih bisa terus tune in di 102,9 FM dan YouTube channel kita serta live streaming. BTS Berbagi Tips Sehat yang bisa juga kamu tonton episode-episode sebelumnya di YouTube channel KI Radio dan Siloam Hospitals Jember. Jangan lupa untuk selalu rutin melakukan pemeriksaan kesehatan secara dini, dapatkan juga banyak sekali pelayanan prima dan ada diskon-diskon khusus ya Mbak ya. Kali ini diskon apa lagi nih Mbak? Ya, untuk digital lab radiologi. Jadi sekarang Siloam ini serba modern, serba digital ya. Dan juga khusus buat kamu yang booking lewat aplikasi My Siloam tetap ada diskon 15%. Jadi banyak banget nih Mas ya diskonnya ke Siloam. Banyak jalan menuju Roma, banyak juga diskon menuju Siloam ya. Dimana kalau lewat My Siloam itu bebas juga chat dengan dokter, biaya home service juga jika bookingnya lewat My Siloam. Oke, gitu. Itu dia ya. Lah diskon lagi nih sobat kayak jadi banyak banget tuh diskon yang bisa didapatkan. Sekarang kita ke mitos dan fakta, tapi sebelum itu ada satu pertanyaan dari Reni. Selamat sore dokter, kalau kita punya gula darah yang tinggi, pantangan apa yang harus dijalankan supaya tetap sehat nih dok? Iya. Seperti tadi, kalau punya gula darah tinggi, maka hindari makanan yang mengandung kalori tinggi. Yang gampang, yang paling sering terjadi dilalaikan oleh masyarakat kita adalah kerupuk. Sudah digoreng pakai minyak, kerupuknya dari tepung. Wah, asin-asin lagi. Tapi kriuk-kriuk. Nomor 2 adalah bersantan, sudah tahu semua apa aja. Dan yang ketiga adalah hindari makanan yang high kalori. Termasuk tadi saya cerita, jalan-jalan di alun-alun tapi kok pegang es krim ya, manis-manis es krim lah, buat apa kalau memang niatnya mau menurunkan gula kok itu. Maka ada istilah zaman sekarang itu low kalori. Oke, siap. Kita langsung ke mitos dan faktanya nih Sobat K. Yang pertama, menurunkan berat badan secara drastis membahayakan gula darah. Ini mitos atau fakta dokter? Ya, jadi kalau berat badannya terlalu turun menjadi drastis, itu kan gula darah akan menjadi beradaptasi karena turunnya itu mungkin bukan karena diet saja tapi mungkin juga karena penyakit. Itu yang harus diwaspadai. Tapi kalau dia niatnya sliming terlalu berat, maka bisa terjadi ada gangguan ketidakstabilan gula darah. Kenapa? Karena sel kita sudah dihitung dengan berat badan sekian butuh minimal 25 kalori per kilogram berat badan. Sehingga kalau dia turun seret sampai hampir kurus atau apa, atau berat badan turun drastis, maka sebetulnya gula darahnya tidak sebanyak itu. Sehingga ada istilah ketidakstabilan gula darah. Oke. Lanjut. Fakta ya dok ya, secara drastis membahayakan gula darah Sobat K. Berikutnya, madu itu lebih menyehatkan ketimbang gula untuk pengganti pemanis. Iya. Asal madunya asli. Kalau madunya yang sekarang ciri-cirinya madu kalau yang tidak asli itu dimasukkan kulkas,
ada endapannya. Ada endapan. Itu berarti yang campuran gula. campuran Tapi yang madu asli walaupun di kulkas berbulan-bulan dia tetap kuning. Karena madu itu bukan dari tebu, tapi dari daun bunga yang dalam kutip banyak mengandung fruktosa atau zat-zat yang bukan seperti gula murni atau istilah sekarang glukosa. Beda. Sehingga orang-orang yang pengen manis dia pakai madu itu lebih tidak setinggi kalau kita minum gula tebu. Oke, berasalkan madunya yang asli. Itu baru fakta. Cara ngetesnya seperti itu. Mungkin dulu pernah saya jelaskan kalau madu asli itu dikasih telur terus putihnya jadi matang sendiri. Pernah dengar nggak? Coba lihat di YouTube. Ada orang eksperimen. Nah, itu kalau yang ada gulanya dia mengalami kristalisasi. Kalau campuran, campur gula manis toh, tapi begitu masuk kulkas ada kayak putih-putih di bawah, namanya kristalisasi. Madu itu nggak pernah mengalami kristalisasi. Coba dilihat di YouTube, ada orang eksperimen. Saya sering buka-buka YouTube itu. Di kosan dicoba nanti Mbak, buat makanan berbuka lebih cepat. Iya. Oke, gula tadi. Yang berikutnya, suntik insulin bisa menstabilkan gula darah. Betul, bagi mereka yang memang sel pankreasnya sudah sangat banyak berkurang fungsinya, atau yang tadi Mas Iksan bilang banyak yang rusak, maka tadi saya bilang pankreas itu memproduksi insulin. Tapi kalau sudah selnya banyak yang rusak, maka kita bantu, kita berikan insulin dari luar. Namanya insulin sintetis, buatan manusia. Jadi faktanya kalau memang suntik insulin. Suntik insulin bisa menurunkan gula, bisa asal tadi itu kalau memang dia pankreasnya sudah kurang sehat, maka kita berikan insulin. Caranya gimana tahu pankreasnya sehat atau enggak? Nah, ini bagian MCU namanya pemeriksaan ATC, HOMA A, HOMA B kayak gitu. Ada contrengan. Siap. Tapi yang nggak enak juga kan kita suntik-suntik insulin terus ya dok. Iya betul. Itulah ceritanya. Makanya harus menjaga kesehatan. Karena ada istilah namanya pentalogi. Orang yang kena diabetes itu diet, exercise, exercise, diet, OAD, baru insulin. Yang kelima baru cangkok pankreas. 5 itu diingat-ingat. Diet, exercise, gagal, OAD itu pil. Jadi begitu hasil labnya, wah pankreasnya sudah nggak berfungsi Bu, ganti insulin. Taunya dari mana? Tadi itu ada lab untuk memeriksa pankreasnya ciamik atau enggak. Nah yang terakhir, kalau sudah hancur-hancuran, insulin seabrek, satu tas kresek tetap itu cangkok pankreas. Kan sekarang lagi musim toh, cangkok ginjal, cangkok pankreas, cangkok liver, kayak Bapak Menteri kita Pak Dahlan Iskan kan cangkok liver, sukses seperti itu. Baik, ini yang terakhir dok, seseorang dengan berat badan ideal cenderung memiliki gula darah normal, mitos atau fakta dok? Benar, karena orang berberat badan ideal itu dia selnya pandai untuk melakukan stabilisasi metabolisme yang ada dalam tubuh. Gampangannya apa? Dengan semakin kita berat badan kita ideal, maka semakin sensitif tubuh kita untuk meregulasi, mengendalikan gula. Beda sama orang gemuk, dia ada istilah namanya insulin resisten. Jadi orang gemuk itu sulit untuk mengendalikan gula darah karena insulinnya ada tapi nggak bisa dipakai. Oke. Baik. Terakhir ternyata masih ada satu lagi kelewatan. Kadar gula darah bersifat genetik. Itu yang saya ceritakan tadi, bagi ayah ibunya yang diabetes, sebaiknya mulai sekarang MCU. Lebih baik ketahuan sejak dini daripada nanti setelah tadi itu nempel di otak, jadi stroke, nempel di jantung jadi koroner, nempel di ginjal jadi CKD, nempel di liver jadi perlemakan liver, itu lebih berbahaya lagi. Jadi yang merasa Sobat K punya keluarga, ayah, ibu, ada tanda kutip, wah ibu saya gula, maka sebaiknya cek sedini mungkin karena lebih aware. Lebih baik sekarang kita tahu lampu kuning daripada lampu merah. Daripada keduluan lampu merahnya. Betul. Ya. Baiklah, ada informasi tambahan mungkin Mbak Fitri? Iya, mungkin informasi tambahnya buat Sobat K yang mungkin tadi udah menyimak ya, tapi mungkin belum kenal nih sama Dokter Yudo atau pengen konsultasi lebih lanjut nih dengan Dokter Yudo. Untuk jadwal praktek dari Dokter Yudo sendiri dari mulai Senin sampai dengan
Sabtu ya, untuk jamnya sendiri itu Senin, Selasa, Rabu sampai dengan Senin, Selasa ya, itu jam 14.00 sampai 19.00. Kemudian Rabu sampai dengan Jumat jam 8 sampai jam 12 pagi atau siang. Ada buka praktek sore hari 17.00 sampai 19.00 dan di hari Sabtu jam 08 sampai jam 10. Tapi untuk di bulan puasa ya Dok ya, khusus bulan puasa ini tidak ada perubahan jam untuk Dokter Yudo. Tidak ada. Holiday clinic. Holiday clinic ya. Berarti libur-libur Dokter Yudo masuk. Spesial pokoknya kalau di lebaran saya iya. Dokter juga butuh lebaran ya. Iya, sama kayak ginjal, liver tadi ya Dok. Iya, betul istirahat. Healing. Oke. Dan yang terakhir ada layanan unggulan dari Siloam Hospital Jember, di mana kita sudah cukup mumpuni, ada beberapa dokter konsultan juga. Salah satunya ada 3 ya layanan unggulan atau spesialis, mana yang pertama urologi ya, kemudian juga neurosurgery dan juga yang ketiga ada ortopedi ya. Nah, ini layanan-layanan unggulan yang bisa didapatkan di Siloam Hospital Jember Sobat K. Langsung ke Kompleks Lipo Mall Plaza, Jalan Gajah Mada Jember. Mungkin ada closing statement dari Dr. Yudo mengenai pembahasan kita sore hari ini. Berbukalah yang sehat dan bersaurlah yang sehat dan berbukalah jangan berlebih-lebihan. Oke, jangan terlalu yang manis-manis juga ya. Betul. Atau mungkin rasanya tawar tapi sambil memandang wajah kan. Jadi manis rasa ya. manis-manisnya. Nonton YouTube berarti. Terima kasih banyak nih Dr. Yudo. Mudah-mudahan Terima bermanfaat. kasih ya Mas. Terima kasih Sehat-sehat banyak. semuanya. Sehat semuanya. Mudah-mudahan puasa kita lancar. Amin. Amin ya. 1 jam 40 menit lagi kita berbuka dari sekarang jam 16.07 nih Sobat K. Dan kita akan ketemu lagi di BTS untuk episode yang berikutnya. Selama Ramadan kita akan tayang di jam 3 sore. Sampai jumpa.